Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, salam berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian, bila sudah waktu Tuhan untukmu, maka tidak ada satu kuasa manapun juga yang dapat menghambat engkau sampai ke puncak. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan luar biasa yang kami dengar sebentar. Berkati kami semua Tuhan, beri kesabaran menantikan waktu Tuhan. Karena kalau sudah waktu Tuhan, Tuhan dapat mengubah hidup kami dari hanya dalam hitungan jam, segala sesuatu dapat berubah dan kami sampai ke puncak. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk sabar, mendaki sampai ke puncak bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Kejadian pasalnya yang ke-41. Kejadian 41 ayat 38 39. Kejadian 41 ayat 38 dan 39. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberikan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Amin. Saudara pemirsa, dalam hitungan mungkin 2 jam saja, Yusuf berubah dari narapidana menjadi Perdana Menteri. Tapi sudah lupa, ada 3 step yang dia lewati yang sangat berat. Pertama, dia dibuang ke lubang sumur oleh saudara-saudaranya, mau dibunuh. Kemudian dia dijual seperti hewan oleh saudaranya kepada kafilah dagang dari Asyur menuju ke Mesir. Yang ketiga, difitnah oleh istri Potifar. Jadi mari kita saudara sekalian merenungkan ini. Ini bukan kemudian dia baru mendaki ini. Sudah melewati 3 step. Akhirnya dia sampai ke puncak dalam hitungan jam saja. Apa yang kita perlu perhatikan? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada waktu Tuhan. Misalnya, contoh saja.
dia dilupakanlah juru minuman raja. Saya selalu memahami ayat firman Tuhan ini secara luar biasa, yaitu apa? Kalau dia diingat, maka dia dilepaskan dan menjadi asisten juru minuman raja. Karena dia masih muda, maka dia diberi tugas keluar, cari anggur terbaik di seluruh tanah Mesir. Makin jauh dia dari apa? Dari tahta. Makin jauh dia dari posisi sebagai orang kedua di Mesir, Perdana Menteri. Itu yang harus kita ingat. Jangan coba mau tolong Tuhan. So ingat cerita yang sangat menyedihkan apa? Ketika Sarah dan Abraham berpikir bagaimana cara menolong Tuhan, maka Sarah mengusulkan supaya itu mengambil jadi gundiknya Hagar. Saudara sekalian, itu usaha menolong Tuhan. Dan kemudian betul, dia dapat anak namanya Ismail, yang kemudian menjadi duri dalam daging untuk keluarga Abraham ketika Ishak sudah lahir. Ishak sudah besar. Oleh sebab itu saya minta kepada kita hari ini untuk jangan mau coba memaksakan waktu Tuhan untuk hidup kita. Saya ingin saksikan pada saudara sekalian, bagaimana ketika saya sudah tua ini, Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa. Ada banyak berkat Tuhan yang tidak pernah saya bayangkan, Tuhan berikan kepada saya hari-hari ini. Jadi saya sungguh yakin bahwa waktu Tuhan untuk saya ialah sekarang waktunya. Ketika saya sudah tua, ketika saya sudah pakai tongkat, sekarang waktunya. Mengapa Tuhan tidak mau berikan waktu masih muda? Jangan lupa, walaupun saya hamba Tuhan, tapi ada kemungkinan bisa apa? Sombong hati saya. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga saudara sekalian, jangan sampai kita seperti itu. Mari saya baca lagi firman Tuhan. Kadang-kadang saya betul tidak mengerti. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ya, penduduk Mesir itu waktu itu pun sudah berapa juta orang saudara sekalian. Tetapi Tuhan, lihat, perhatikan Mbak muka saya ke sini. Tuhan memblokir yang lain, orang cerdik pandai yang lain. Sudah masih ingat cerita tentang Daniel? Daniel 1 ayat 20 tidak masuk akal. Bagaimana di seluruh Babel itu saudara sekalian, yang penduduknya, seluruh jajahannya mungkin ada ratusan juta pada zaman itu. Tetapi dikatakan bahwa Daniel dan teman-temannya, 4 serangka ini, Daniel, Hananya, Misal dan Azaria, itu nama asli mereka, ya, 10 kali lebih pintar dari semua orang cerdik pandai di Babel. Karena Tuhan sudah waktunya untuk mengangkat mereka sebagai bangsa yang terjajah untuk dimuliakan oleh Tuhan. Daniel misalnya dikatakan firman Tuhan, sampai masa tuanya pemerintahan berganti, raja berganti, tetapi Daniel tetap eksis di puncak. Waktu dia dibuang ke dalam gua singa itu, dia tidak muda saudara sekalian. Dia sudah di atas 80 tahun. Karena itu dia sudah tidak sanggup lagi berdoa puasa dengan sama sekali tidak makan. Ya, jadi dia berdoa puasa dengan cara doa puasa, kita sebut doa puasa Daniel. Dia hanya makan sayur saja dan roti tanpa tambahan yang lain. Dia tidak makan daging. Itu doa puasa Daniel. Jadi hari ini mari kita ingat, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan Tuhan tidak pernah salah membuat sesuatu bagi saudara sekalian. Seperti untuk saya, pada usia saya yang ke-70, Tuhan memberkati saya sedemikian rupa, saya dengan Ibu Selvi. Nah, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk keajaiban Tuhan yang memberkati kami. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, dan buat kami sabar menantikan waktu Tuhan, dan kami akhirnya sampai ke puncak bersama-sama dengan Tuhan.
Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.